Ada 3. Yang pertama, perancangan komik belajar dari peta umpet anak, perancangan komik mengenal sehat untuk anak, dan perancangan komik cerita rakyat nenek pakaian untuk anak. Jadi 3 judulnya beda tapi sama-sama komik karena emang saya suka komik. Ya. Oke, oke. Lanjut ya Pak. Siap, lanjut. Oke, perancangan komik belajar tentang anak. Jadi latar belakangnya pembelajaran tidak selalu melalui pendidikan formal. Hmm. Terus rencana karyanya ini sesuai judulnya tuh akan berbentuk komik. Terus target audiensnya dari ketiga judul tersebut adalah anak SD kelas 5. Sekian, terima kasih. Oke, baik. Terima kasih untuk presentasinya ya. Ya, Nah, baik. sekarang diskusi nih untuk memantapkan Ya, dari ketiga itu yang paling memungkinkan saya memang dari sisi Anda juga senang ngerjainnya dan mungkin ya. datanya juga yang paling gampang sih ini, kalau yang ini sulit gitu ya. Kira-kira Ya. yang mana? Uh, Nih Pak, Dari Samantha saya dulu. sebenarnya sih saya senang ketiganya ya Pak. Hanya aja tuh saya kurang tahu bagaimana proses TA-nya itu Pak. Masalahnya tuh kalau misalnya udah nyari data, apakah Hmm. nanti buat yang di laporan terakhir ini akan nyari data lagi nggak ya Pak? Saya kan ya, nanti yang abis ini masih buat proposal ya Pak. Enggak kan Pak? Maksudnya Cukup gimana? sekali aja. Kalau misalnya udah nyari data nih Pak, kan Nah, ini nyari datanya buat proposal dulu. Kan nanti ada laporan akhirnya juga kan ya Pak. PA itu Saya ya. lihat kalau nggak salah. Nah, itu nanti pas buat laporan akhir lagi tuh nyari data lagi kah? Atau cukup yang sudah ambil dari yang di proposal aja ya Pak nyari datanya buat Tentu perancangannya itu? tergantung tergantung kebutuhan ya. Kalau proposal kan dia cuman usulan aja ya. Dalam artian mungkin Samantha belum menggali lebih jauh gitu ya. Tapi tahu kalau Oh, ini ada potensi dan ini kayaknya penting untuk dibikin komik. Sekedar itu aja, nggak sampai apa data yang dalam gitu ya. oh, Dan jadi dari proposal itu nanti kan ditentukan, oh ya ini possible, oh yang ini meskipun apa penting untuk dirancang, tapi kesulitan datanya, oh ini dan sebagainya itu, sehingga kan nanti saya gitu ya sebagai pengarahnya kan bisa memberikan saman nasihat juga, kayaknya yang ini aja gitu ya. iya, Nanti setelah itu di ACC kan baru Samantha baru lebih dalam lagi gitu ya, cari datanya lebih lebih seru lagi gitu. Jadi kalau proposal kayaknya nggak terlalu dalam kan, cuman melihat oh, urgensinya sama kira-kira nanti cari datanya kemana, bisa nggak dibikin kayak gitu. Seperti itu oh sih. jadi proposal ini sebenarnya cukup yang data sekunder aja cukup ya Pak. Yang apa tuh primernya justru yang nanti laporan ya Pak. Betul, betul. Jadi kayak riset tipis-tipis lah ya kalau proposal itu ya. Hmm, tap, Seenggaknya Samantha tahu kaidah tentang komik itu kan ada media sama kontennya ya. Dua iya dua benar. ini yang Samantha mungkin bisa pegang. Kalau media kan kita sudah selesai itu ya. Samantha dari awal Iya, sudah bilang saya suka komik nih. Berarti kan itu iya, menjadi satu permasalahan. Tapi karena kita adalah jadi kalau bedanya S1 sama D3 kan kalau D3 mungkin dia berkarya aja gitu ya. Tapi kalau S1 iya, ini kan sama antara diharapkan punya kemampuan untuk menganalisa gitu ya, kemampuan untuk nyari data. Terus dari data itu jadi karya itu makanya butuh kontennya tadi. Nah, ketika konten ini paling Samantha harus bisa pastikan ini mengapa gitu ya. Karena jawabannya pertanyaan di sidang itu biasanya seperti itu. Ngapain sih kok bikin ini gitu ya? Ngapain kok ngangkat Pak Kande misalkan gitu ya? Dan iya. ini untuk siapa gitu. Jadi why dan who-nya itu penting gitu. Kenapa kok ini penting diangkat dan untuk siapa sebetulnya? Begitu kira-kira Samantha. Oh, baik Kebayang Pak. nggak dari situ? Ya sih Pak, kebayang. Tapi itu Pak, kalau misalnya saya nyari data lebih dalam lagi buat proposal, terus saya tinggal taruh di laporan akhir itu boleh nggak sih Pak? Biasanya? Memang seperti itu kan? Atau gimana maksudnya? Eh, Kan ya kan sebenarnya kalau yang saya tangkap yang saya paham tadi yang di proposal itu jangan terlalu dalam, dalamnya di laporan akhir. Tapi saya pengen itu dalamnya di dalamnya juga di proposal juga. Nanti biar nanti di laporan cukup ditaruh-taruh aja sama dikembangin lagi lewat dari apa tuh data sekunder aja kayak gitu boleh nggak ya Pak? oh ya nggak apa-apa juga kan Oh, selama dipentingkan. Jadi kan data itu yang namanya data itu kan
dia nggak selalu harus ditampilkan semua gitu ya. Oh iya benar. Data kan Samantha bisa kuesioner segala, tapi kan kuesionernya tidak harus ada di laporan gitu ya. Tapi Oh di iya laporan benar. bisa jadi cuman kesimpulan-kesimpulannya aja kayak gitu. Berarti data yang dalamnya itu buat proposal bisa saya simpen dulu ya, bisa buat nanti taruh di laporan, buat disiapin gitu ya Pak? Sebetulnya sama pun juga nggak apa-apa gitu ya. Karena kan Hmm, proposal itu sama hasil akhirnya kan sebenarnya membahas topik yang sama gitu ya. Dan iya, tentu mungkin beberapa beberapa apa mungkin beberapa hal ya memang iya, dijadikan ke laporan akhir itu gitu. Dalam artian bahasa sederhananya beberapa kopas dari proposal yang memang seperti itu. Karena kan ini memang sudah dibahas di proposal, sudah disetujui, akhirnya diulik lebih dalam di laporan akhir. Sehingga datanya pasti juga sama juga ya. iya, Sama atau bahkan mungkin bisa lebih dalam gitu. Atau kalau mungkin Samantha memang sudah dalam di awal gitu ya, sudah cari datanya lengkap di awal. Nah, waktu laporan kan tinggal kayak tadi tempel-tempel aja, tinggal masukin aja gitu. iya, Jadi kan proposalnya tujuannya kenapa kok biasanya risetnya tipis-tipis karena nanti kalau ternyata sudah dalam terus ternyata disampaikan ternyata nggak possible untuk dilakukan gitu ya sehingga kan jadi wah sudah capek-capek cari data gitu ya ternyata ditolak judul yang ini gitu. Makanya yang paling penting di proposal itu para dosen pun juga memastikan Samantha tahu why-nya kenapa kok ini gitu ya. Kemudian iya, nyari datanya kemana dan tahu apa yang sedang dilakukan Samantha sama konsekuensinya kayak gitu. iya baik Pak. Itu kira-kira. Eh, Berarti gimana dari tiga itu? eh, maaf, mau nanya lagi boleh Oh Pak? silakan silakan. Tiga tadi Gini Pak, tiga ya. eh, saya kan dulu pas yang di metodologi pernah diajarin katanya tuh yang diutamainnya tuh karena kita anak the cafe tuh utamain perancangan Pak daripada topiknya kan ya Pak. Berarti saya boleh nggak sih Pak kalau saya tuh nyari data primernya tuh yang perancangan komiknya aja tapi yang topiknya sekunder tapi ya saya usahain juga sih primer juga tapi kalau misalnya nggak bisa saya mau yang sekunder aja yang topiknya dari internet aja maksudnya kayak gitu boleh nggak sih Pak? Atau harus setara ini ya datanya jadinya? Maksudnya gimana nih? Apa harus perancangan topiknya nggak penting gimana? Kok Eh, nggak? kan kalau kayak perancangan tuh harus ini ya Pak, apa tuh namanya? eh Kayak harus isi kuesioner atau wawancara gitu. Nah, Untuk nyari data ya? ya untuk nyata. Terus kalau topiknya tuh boleh cukup dari nada di internet aja, nggak usah harus wawancara atau apa tuh namanya ya isi kuesioner gitu. Kayak gitu boleh nggak sih Pak? Kalau Atau topik harus itu setara ya? maksudnya yang mana ya? Kalau yang dimaksud Samantha dengan topik itu? Topik ya kayak misalnya kayak gini perancangan komik mengenal makanan sehat tuh topiknya tuh makanan sehat untuk anak. Oke. Terus kalau perancangannya, data Terus perancangannya apa? perancangan komiknya kayak misalnya nanti saya tanyain kamu suka komik kayak gaya apa, terus suka panelnya tuh kayak apa, sama suka bahasa komiknya tuh mau kayak gimana, formalkah atau yang biasa kayak gitu buat perancangan biasanya. Baik. Jadi mungkin gini ya, kalau perancangan itu, kalau kita mendesain itu kan mau nggak mau pasti kita harus riset dulu ya, mesti cari data dulu. Iya, Nah, ketika cari data itu kan dari situ akhirnya kita tahu nih, kalau kita mau mengenalkan tentang makanan sehat ini, iya, itu media yang paling efektif yang mana nih gitu ya, untuk apakah komik, apakah animasi segala macam. Katakanlah sudah komik ini ya. iya, Oke, sekarang untuk siapa komik ini? Apakah untuk orang tua yang lagi empati anaknya atau anak kecil agar dia tahu makanan yang sehat? Dan sehingga dari situ kan akhirnya tahu Samantha, oh daripada untuk anak kecil yang nggak ngefek, kayaknya harus ke orang tua nih. Karena orang tua yang menentukan dikasih makan apa. Berarti bahasanya kan Samantha akan menyesuaikan untuk iya. bahasa-bahasa ibu-ibu gitu ya. Bahasanya seperti itu. Sehingga dari situ itu juga bagian dari perancangan juga Samantha. Jadi Hmm, dengan data itu Samantha bisa menentukan merancang apa dan jangan sampai Samantha bikin komik nih, terus bikin iya. visionernya gini. Nanti warnanya apa? Nanti kamu suka warna apa? Nanti kamu suka huruf apa? Nanti kamu suka pakai gimana? Karena yang harusnya menjawab itu adalah Samantha sebagai desainernya.
Kalau Samantha nanya nanti hurufnya apa, kalau mereka jawabnya Times New Roman, kan saya sudah tahu itu salah gitu ya. Oh iya. Komik kan nggak boleh. Jadi ada hal-hal yang kita sebagai desainer itu yang memutuskan. Kalau Oh, kalau kita mau tanya kuesioner, tanya aja. Misalkan kalau Samantha sudah menentukan tadi, oh ya ini untuk ibu-ibu nih gitu ya. Untuk ibu-ibu, mungkin Samantha bisa tanya di kuesionernya adalah pemahaman mereka tentang makanan sehat dulu nih. Emang gimana 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 gitu ya. Anaknya dikasih makan apa, makanan sehat itu apa aja sih gitu ya. Terus kemudian kalau Samantha mau cari insight tentang desain yang akan memperkuat argumentasi desain Samantha, Samantha tinggal tanya aja. Kalau ibu biasanya suka lihat majalah apa atau suka membaca apa gitu ya. Kan dari situ kita bisa simpulkan, oh ibu-ibu ternyata suka baca majalah Metropolitan misalkan kayak gitu ya. Samantha kan bisa lihat, oh Metropolitan tuh karakternya hurufnya seperti ini. Atau kalau ibu suka vibes warna yang seperti apa gitu ya. Tapi mereka tidak menentukan komiknya nanti warnanya harus gini, hurufnya harus ini. Seperti itu Samantha. Jadi di situ nanti Samantha hanya tahu, oh ternyata ibu-ibu ini sukanya telenovela gitu ya. Oh sukanya sinetron. Sehingga mungkin bisa jadi komiknya itu bukan komik ilustrasi yang chibi anime gitu ya. Karena itu mungkin nggak sesuai dengan mereka. Karena ibu-ibu sukanya yang sinetron-sinetron. Oh berarti agak realis nih komiknya. Jadi kan itu jadi argumentasinya Samantha gitu ya. Oh kayaknya target segmen saya itu orangnya kayak gini, berarti yang sesuai seperti ini. Gitu Samantha kira-kira. Kebayang nggak dari situ? ah, lumayan Pak, aku bayang. Lumayan, lumayan. Iya. Jadi intinya jangan sampai nanya hal-hal teknis ke mereka karena mereka bukan desainer gitu ya. Jadi nanya itu jangan yang apa tuh ya, jangan terlalu yang hanya orang desain yang tahu ya. Justru kasih yang umum-umum biar kita bisa Betul. kembangin sendiri ya. Betul, kita bisa simpulkan sendiri. Atau mungkin Samantha mau berikan pancingan ya. Ada 3 gambar gitu ya. 3 gambar poster. Yang satu gambarnya kartun banget, yang kedua gambarnya realis, yang ketiga gambarnya foto gitu ya. Terus Samantha suka, Anda suka yang mana gitu. Nah, gitu kan akan memberikan Samantha tahu, oh ternyata banyak yang suka realis gitu ya. Sehingga gaya visualnya realis. Kalau mau ke anak-anak juga gitu, kasih aja 3 gambar, misalkan 3 gambar ikan lumba-lumba gitu ya. Hmm. Yang satu gambarnya lucu banget, yang satu gambarnya kepalanya gede, ekornya kecil gitu ya. Yang Iya. satu gambarnya proporsinya sempurna gitu, maksudnya ya memang gitu bentuknya agak realis tapi tetap simple gitu. Nah nanti di Oke. situ kan Samantha bisa tentukan, oh ternyata anak-anak suka yang seperti ini loh di responden saya itu gitu. Dan itu yang nanti akan Samantha bilang ke pengujinya gitu. Ketika pengujinya naik, kenapa gambarnya kok kayak gini? Nah, ini Pak, saya punya data. Ketika saya survei, saya beri 3 pilihan gambar, semuanya pilih ini kayak gitu. Bayang dari sini? Oh iya, kebayang-bayang. Jadi tuh nyari datanya tuh nggak hanya satu-satu yang satu perancangan yang satu topik ya, tapi bisa langsung mencakup semuanya dan mana yang emang harus Hmm. dicari secara sekunder dan mana yang dicari secara primer ya, kayak gitu ya Pak? Betul. Jadi perancangan kan sebetulnya efeknya ya. Dalam artian Iya, gini, kayak kalau tadi ya Samantha mau mau nyeritain tentang makanan sehat untuk anak. iya. Samantha harus tahu ini mau ke siapa dulu nih, ke ibunya atau ke anak-anaknya langsung gitu. Katakanlah Samantha ke anak-anaknya gitu ya. Baru dari situ mungkin Samantha akan cari tahu anak-anak ini yang cocok apa ya medianya. Apakah pakai animasi, video, komik, atau infografis gitu ya. Dari Iya. situ nanti Samantha kan cari argumennya ya. Katakanlah, oh kalau animasi nanti ke gadget lagi. Kalau video nanti ke gadget lagi. Enggak, saya nggak mau pakai gadget-gadget. Saya main edukasinya pakai komik yang pop up misalkan ada Iya. interaksinya. Nah itu kan jadi argumentasi Samantha gitu ya. Setelah ditentukan komiknya, nah Samantha kan tahu tuh nanti kan belajar komik itu kaidahnya apa aja. Makanya di bagian bab 2 ya. Nanti Samantha akan jelaskan komik itu definisinya apa sih gitu ya. Isi komik itu apa aja, oh, ada teks, ada balon kata, ada panel, ada karakternya, dan segala macam itu. Nanti Samantha tinggal masukkan itu, semua yang itu berarti kalau untuk makanan sehat ini, berarti saya panelnya yang ini, tata letaknya begini, dan sebagainya gitu. Jadi Oh,
kalau yang justru dicari datanya itu sebenarnya adalah topiknya ya. Karena kan kalau medianya paling Samantha tinggal cari tahu tentang media ini apa sih gitu ya, yang bisa cari di Hmm. internet itu gitu. Jadi kan saya media udah pasti komik nih Pak, tapi kan belum tahu komiknya pada anak-anak suka komik apa. Berarti saya tetap kayak kasih ini nggak sih, kasih pertanyaan, kamu lebih suka media animasi kah atau buku atau apa, itu perlu nggak Pak? Kalau Pak, tapi saya pengennya komik Enggak sih. sih, Oh nggak perlu enggak, ya Pak? Iya. jangan. Kalau sebenarnya kan gini, kalau yang betul itu secara idealnya ya, idealnya itu Iya. sebetulnya kalau desain tuh ada dua dua pilihan Samantha. Apakah Samantha mau problem based, maksudnya berangkat dari masalah, atau dari medium based, berangkat dari media. Hmm, Kalau berangkat dari masalah iya. itu kayak gini contohnya. Saya lihat banyak anak-anak yang nggak ngerti makanan sehat. Saya harus kasih tahu mereka nih, caranya gimana ya? Ini kan dari masalah tuh Samantha. Iya. Baru Samantha cari tahu anak-anak sekarang sukanya apa. Oh sukanya game. Oh sukanya animasi. Sukanya komik. Oh karena mereka sukanya game, ya udah saya bikin game. Misalkan seperti itu. Oh dari yang paling efektif ternyata cuma poster. Ya udah bikin poster. Karena itu memang yang dibutuhkan untuk menyelesaikan masalah itu. Hmm. Sementara kalau medium base yang pokoknya seperti ini contohnya. Pak, saya mau nggak mau, pokoknya saya mau bikin poster, Pak. Saya cuma bisa poster gitu, atau saya suka sekali poster gitu ya. Nah, nanti biasanya kita akan cari masalahnya itu jadi pembenaran gitu ya. Maksudnya gimana ya biar ini bisa cocok untuk dimasukin poster gitu ya. Gimana ya ini? Itu pun sebenarnya juga nggak apa-apa untuk pembelajaran, tapi PR-nya adalah Samantha harus kuatkan argumentasi poster tadi, atau kalau komik kalau Samantha ya, Iya. kenapa komiknya itu harus terjawab gitu ya. Misalkan karena mungkin menghindari ketergantungan gadget gitu ya. Itu mungkin bisa digembar-gemborkan gitu sama Samantha, sehingga komik itu menjadi sesuatu yang efisien. Mungkin memang mereka nggak suka, tapi ini juga bagian dari kampanye untuk menghindari dari gadget misalkan seperti itu gitu ya. Iya. Gitu Samantha. Jadi kalau memang Samantha sudah fix di komik gitu ya, maksudnya saya skillnya ada di komik dan saya pengen mengembangkan komik ini, sekarang kita tinggal cari aja kebermanfaatan komik ini bisa dibikin apa ya dengan kemampuan saya ini. Oh saya bikin media edukasi ya dengan ini gitu ya. Dan paling nanti yang Samantha harus lakukan pertama bikin argumentasinya itu kenapa komik gitu ya. Iya. Yang jelas nanti kalau di penguji jangan bilang pokoknya saya maunya ini Pak. Tapi mungkin Samantha bisa cerita ya. Saya memang suka komik, saya memang ada passion di komik, saya ingin kembangkan. Tapi bahasanya gitu ya. Tapi saya Iya. juga ingin menjadikan apa yang saya suka ini sesuatu yang bermanfaat. Makanya saya bikin perancangan ini dengan menggunakan skill saya ini. Gitu Samantha. Itu jadi Hmm. argumen itu yang harus dipegang Samantha. Yang kedua tinggal cari topiknya itu tadi. Kalau memang topiknya untuk mengenalkan makanan sehat, yang paling penting adalah ini untuk siapa nih, ya. Dan gimana cara ngomongnya, cara ngemasnya di komik itu. Kan macam-macam komik ya, ada yang komiknya betul-betul belak-belakan gitu ya, cara mengenal makanan sehat. Terus ada kasus, Rudi kau sedang apa? Aku sakit perut, jadi gamblang gitu ya. Iya. Tapi kan ada yang dikemas gitu ya, ceritanya pagi hari di suatu senja, Rudi berangkat sekolah. Jadi nggak ngomongin makanan sehat sama sekali, tapi secara tersirat itu dikuatkan gitu ya dalam dalam narasi cerita komik itu. Kebayang nggak dari sini? Kebayang ya. Berarti kalau misalnya saya media sudah tetap, justru yang nanti yang lebih diperdalamnya topiknya ya Pak. Ya betul. Topik sama ya topiknya itu, sehingga nanti Samantha lebih mudah komiknya akan seperti apa gitu ya. Karena argumen tantangannya kalau Samantha sudah menentukan media komik ya, nanti Iya. paling harus bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan penguji tadi gitu ya. Kenapa kok Iya. Iya. komik gitu ya, paling pertama itu. Terus kemudian kenapa kok makanan sehat? Nah, berarti kan harus cari informasi tentang topik kenapa makanan sehat itu penting. Mungkin Samantha bisa sebutkan datanya gini Pak, banyak anak stunting, banyak anak-anak ini segala macam. Terus oh ya oke, berarti komiknya sudah terjawab. Kenapa kok tentang anak makanan sehat sudah terjawab. Sekarang penguji akan tanya lagi, gimana nih cara mengemas pesan itu dalam komik. Nah, Samantha baru masuk lebih jauh lagi. Saya pakai cerita Pak,
ceritanya seperti ini, atau saya pakai langsung narasi Pak, narasinya langsung ini ada anak, kemudian ini dan sebagainya. Itu kalau komik sendiri Samantha sudah tahu ya elemennya atau konsekuensi bikin komik gitu ya? Iya, insya Allah datanya sudah saya ada sih Pak. Mungkin ya tinggal topik-topik kayak itu aja Pak. Oke, oke. Nah kalau sudah tahu gitu ya, karena gini ada yang ngambil animasi gitu ya, Iya, animasi dia bisa 3D gitu, tapi kalau untuk sebuah laporan kan kalau bikin animasi itu butuh juga storyboard, butuh juga desain karakter gitu ya. iya, Nah kalau Samantha ini paling kan kalau memang komik gitu ya, paling iya, yang harus disiapkan Samantha adalah tadi ada skripnya gitu ya. iya. Skrip ya. Ada yang pertama pastinya kan ini untuk siapa tadi ya, untuk siapa, mau gimana ngemasnya, terus kemudian Samantha pasti nanti setelah nyari data, Samantha akan punya nih list atau daftar informasi yang harus ada dalam komik itu. Oh, harus ada tentang jenis makanan sehat. Oh, harus ada informasi tentang makanan yang tidak boleh. Oh, harus ada informasi tentang ciri-ciri makanan tidak sehat. Jadi itu baru dimasukkan ke skrip. Jadi skrip jadi narasi cerita enak gitu pada suatu hari segala macam. Dari skrip pindah ke storyboard. Nah, Oh, dari storyboard pindah ke layout, dari layout finishing ke komik. Sudah aware itu tapi ya? iya baik Pak. Oke, kalau sudah aware nggak masalah. Karena nanti bayangannya, wah di komik langsung langsung bikin panel-panel gitu kan. Untuk menjelaskan ke penguji kan kita harus kasih tahu dulu di komik ini ada informasi ini Pak. Nah, nanti storyboardnya kayak gini dan komik jadinya seperti ini Pak. Nah, halaman ini Pak memuat informasi yang pertama tadi, halaman ini Pak memuat informasi ini dan sebagainya. Gitu kira-kira. Hmm. Gimana? Ada yang ditanyakan lagi? Eh, Kayaknya cukup Pak. Cukup ya? Masih bingung nih antara tiga ini Pak. Oke, kalau memang di antara tiga itu masih bingung, mungkin saya bisa beri satu pendekatan. Iya, Yang pertama, dari ketiga ini, kira-kira yang relate untuk kondisi saat ini yang mana nih? iya Kira-kira baik Pak. kayaknya Pak Kande kayaknya nggak relate deh Pak. Kayaknya anak-anak sekarang sudah jarang yang, apalagi di kota ya, jarang yang Iya, main di luar. Kalau itu kan biasanya cerita rakyat itu kan muncul karena untuk nakut-nakutin anak gitu ya, biar nggak keluar malam-malam dibikin cerita gitu. Tapi hmm. mungkin karena itu tidak relate misalkan nih, misalkan karena tidak relate dan itu enggak, kayaknya enggak deh Pak. Kalau mungkin belajar main peta umpet seperti apa nih gitu ya. Nah, seperti itu ya. Oh, makanan sehat ternyata relate sekarang isunya lagi ada stunting, ada anak yang kurang gizi dan sebagainya. Kayaknya perlu misalkan. Itu yang pertama, pendekatan pertama. Pendekatan kedua mungkin Samantha bisa tentukan dari ketiga ini, yang nyari datanya gampang, yang kira-kira bisa dapat banyak yang mana. Kalau Pak Kande tadi kan kayaknya Samantha bilang sendiri ya, kayaknya di Sulawesi sana atau nyari dari Iya. internet gitu ya. Kayaknya cuma buat yang orang Sulawesi doang. Saya terkenal juga cuma di Sulawesi. Kayak orang Jakarta kurang kenal deh. Nah, itu. Emang Samantha dari Sulawesi? Ya enggak sih Pak, hanya aja saya suka cerita rakyat yang kayak Oh, seru-seru aja kayak ya banyak ide-ide gitu. iya iya. Oh, dengar cerita ini dan tertarik gitu ya. Iya, saya suka Hmm. ide-ide itu. Nah, itu mungkin bisa dipertimbangkan tuh kalau memang ternyata dari sana aja gitu ya. Itu bisa jadi kendala nanti Samantha di ketika ngerjainnya gitu ya. Karena nanti ketika sidang pasti mereka juga akan tanya itu, kecuali Samantha tahu nih ada misalkan influencer atau orang di YouTube yang cerita tentang budaya Sulawesi dan Samantha bisa chat, jadi bisa tanya apapun tentang budaya Sulawesi, latar belakang cerita ini gitu ya, dan versi lengkapnya, versi pendeknya kayak gitu. Itu mungkin bisa lebih relate. Atau peta umpet, kira-kira Samantha nyarinya kemana nih, tanya ke siapa ahli budayanya gitu ya. Hmm. Dan juga makanan sehat, kira kalau makanan sehat gampang ya, Iya. tinggal ke puskesmas atau siapa mana gitu ya, posyandu gitu. Nah itu yang kedua. Jadi yang pertama kalau bisa yang relate isunya dengan sekarang, yang kedua adalah datanya mudah didapatkan, terjangkau gitu ya, dan yang ketiga ini
kira-kira Samantha pastikan ya untuk siapa nih gitu ya. Iya. Kira-kira dari semua ini anak-anak kan sebenarnya banyak ya, apakah anak-anak desa, anak-anak kota, anak-anak SD, anak-anak SMP gitu ya. Ini kan belum Eh, jelas nih. udah itu Pak, tadi Pak, anak SD kelas 5 soalnya saya juga Oh, tuh kelas 5. udah ya saya udah janjian juga Pak sama anak SD katanya silakan aja sama minta surat tugas sama kalau bisa jangan bulan Mei soalnya tuh bulan Mei kan ujian Hujan, sekolah oke. sama naikkan kelas jadi kayak banyak liburnya gitu jadi mungin ya selambat-lambatnya awal Mei itulah Pak ya tanggal 2 3 udah janjian Oke, saya oke. sama anak SD-nya. Oh, bagus tuh. Jadi lebih lebih cepat. Gitu Samantha kira-kira. Iya. Jadi Samantha yang ketiga tadi kalau sudah tahu nih untuk siapa, jadi Samantha bisa cari datanya mudah, survei ke dia. Gaya visual yang cocok untuk dia gimana, bahasa yang cocok untuk dia gimana gitu ya. Itu Iya. akan lebih mudah. Gimana? Dari sini sudah kebayang atau mau merenung dulu? Eh, saya mau nangkep yang tadi Bapak bilang sih, jadi kan kalau misalnya yang nomor satu tuh yang petak umpet sama yang ketiga sama nenek Pakande tuh harus bener ya kayak misalnya influence atau ahlinya gitu ya, saya harus cari biar bisa dalemin topiknya ya. Terus kalau misalnya Mm-mm. komik makanan sehat tuh ternyata nggak hanya ini doang ya, harus ngomong maksudnya minta kuesioner ke anak-anak tapi coba wawancara sama puskesmas gitu ya Pak. Kalau yang kedua nih yang makanan sehat Bisa tadi jadi, Bapak. atau siapapun yang mungkin anak kesehatan, anak gizi mungkin ya, punya teman di UI atau di mana jurusan gizi kan mungkin bisa tanya ke dia juga gitu ya. Hmm. Jadi kalau misalnya saya pilih dua itu nggak hanya nanya ke anak SD ya, tapi harus yang berhubungan sama kesehatan ya? Betul, ada dua Hmm. yang ditanya. Untuk target segmennya, ini komik untuk siapa? Jadi nanti Samantha bisa tahu cara ngemasnya, visualnya, gaya bahasanya, itu Samantha tahu. Di satu sisi kan harus isinya itu kan Samantha juga harus cari tahu nih tentang makanan sehat itu apa sih gitu ya. Iya. Nah, tanya ke anak entah gizi, anak kesehatan, anak kedokteran tuh kira-kira apa sih yang harus saya sampaikan ke anak-anak terkait makanan sehat gitu. Jadi Kalau ada dua saya arah itu. kalau Gimana? saya pilih kedua, saya bisa boleh nanya ini nggak Pak ke UKS yang di trilogi? Kan orang anak kesehatan kan Pak? Oke, boleh, boleh. Nanti kan dia bisa rujuk ya, bisa rujuk ke Oh iya. siapa gitu ya. Kalau memang dia ternyata nggak tahu gitu, wah saya masih belajar nih masih sampai semester ini, tapi kamu bisa tanya lo ke ini orang Oh PMI misalkan orang apa gitu iya. ya. Yang jelas nanti siapa yang ngasih tahu Samantha itu harus harus terpercaya gitu ya. Dalam artian dia memang di bidang itu. Gitu. Iya. Hmm. Jadi yang satu ketiga tuh ahli ya. Ya tapi emang saya emang mendekatnya kedua sih ya Pak. Jadi bisa Dua. ada sekitar juga di trilogi juga ada yang mengenal makanan sehat untuk Mungkin, anak. mungkin, tapi sebenarnya satu dan tiga pun juga menarik ya kalau kita gali gitu ya. Cuman Iya. tantangannya tadi itu kalau memang karena peta umpet kan jadi gini, kalau Iya. Anda Samantha bikin TA itu, Ya. Samantha akan lebih tahu dari pengujinya, dari pembimbingnya tentang konten Hmm. yang Samantha bawa. Misalkan peta Iya. umpet nih, saya kan nggak Iya. pernah neliti peta umpet. Samantha akan cari tahu tentang peta umpet, Samantha lebih jago dari saya karena saya nggak pernah tahu. Tapi kalau tentang komik ya itu kan saya bisa kasih tahu kaidah-kaidahnya. Jadi saya koreksi kalau komik kayak gini kayak gitu gitu. Tapi Iya. kalau masalah peta umpet Samantha akan lebih jago. Makanan sehat untuk anak Samantha akan lebih jago. Pakan deh Samantha akan lebih jago karena itu yang memang Samantha akan cari tahu. Gitu. Ya sebenarnya ketiga ini saya paham lumayan paham sih Pak. Hmm. Juga cukup dari internet hanya aja yang tadi Bapak bilang itu harus cari ahlinya itu, cari ahlinya kayak cukup susah. Jadi kalau nyari datanya insya Allah mungkin bisa. Jadi Oke. mungkin kalau misalnya emang harus pakai ahlinya juga tuh, ya saya mungkin pilih nomor dua Pak. Oke. Atau mungkin mau dicoba dulu Samantha mau cari dulu gitu ya. Dalam artian kalau memang apa nyari-nyari kira-kira kalau saya mau cari tahu petak umpet ke siapa ya? Siapa tahu ketika ngetik Google petak umpet ternyata banyak juga datanya, ada ahlinya, ada orang bisa di DM gitu ya. Sebelumnya sih saya udah nyari Pak, tapi kebanyakan tuh di luar kota semua Pak. Di Jakarta jarang banget, jadi Oh, kayak luar kota. susah. Bisa di kontak chatting gitu? Susah juga. Susah juga sih, jarang Hmm. jawab. Oke, oke. Ya begitu sih tantangannya itu Samantha ya. Karena unik Iya. loh sebenarnya peta umpet sama
nenek Pakande ini unik. Kalau makanan kesehatan itu kita tahu ya terjangkau ya, dan Heeh. mungkin sesuatu yang bisa direalisasikan gitu ya. Tapi memang kalau yang unik gitu ya, yang mungkin semester sebelumnya sama semester sesudahnya belum pernah ulik gitu ya. Sebenarnya 1 sama 3 itu mungkin. Kalau 2 ini kan sebenarnya tentang komik edukasi gitu ya. Iya. Jadi kayak kalau semester sebelumnya ada edukasi untuk speech delay gitu ya. Kalau sekarang Ih, Samantha edukasi tentang makanan sehat gitu ya. Tapi nggak apa-apa gitu ya. Itu iya. kembali ke Samantha. Saya jadi cuma tantangannya itu doang Pak, saya susah nyari yang ahlinya. Jadi mungkin ya kalau emang butuh ahli saya yang kedua aja Pak, yang makanan sehat untuk anak. Oke, oke, nggak apa-apa, nggak apa-apa, Iya. nggak apa-apa. Saya Paling, senang paling, tiga-tiganya sih Pak. Tapi ahlinya itu susah saya cari. ya atau gini aja. Iya. Ini kan masih ada waktu ya. Maksudnya kan sampai minggu depan itu Mas sebenarnya masih bisa sidang proposal gitu ya. Kalau misalkan entah 3 hari ini gitu ya, Samantha cari dulu gitu ya. Apa Nenek Pakande kira-kira potensi ceritanya bisa kayak gimana nih gitu ya. Bentar, saya tanya dulu. Kalau Nenek Pakande itu Samantha nanti akan bikin komik cerita tentang Nenek Pakandenya atau cerita orang nyeritain cerita Nenek Pakande? Ya cerita Pakandenya aja Pak. Cerita Pakandenya di remake gitu berarti ya? Ya di remake tapi jadi lebih singkat lagi lah. Gitu Pak. Oke, oke. Karena kalau kalau yang petak umpet itu kan berarti Samantha nggak nyeritain petak umpetnya ya, tapi Iya. kaidah-kaidah pembelajaran dari petak umpet Iya. gitu kan ya? Kayak misalnya kayak ngitung apa tuh jaga tempat itu biar bisa tetap apa tuh bisa belajar hitung terus kayak nyari tempat peta buat ngumpet kan pasti harus yang bener-bener nggak bisa diketemuin kan jadi kan itu butuh kayak ya butuh eh ya inisiatif yang hebat lah gitu Pak unik gitu. Oke. Tapi udah kebayang juga ya tentang petak umpet itu ya? Ya udah kebayang saya. Hmm. Kalau kalau mungkin Samantha tahu ada berapa sih kaidah pembelajaran dalam petak umpet? Kayak belajarnya mungkin saya lebih ke ini sih ya Pak cara cara bermainnya terus sama sejarahnya tuh dulu kayak gimana. Oh, jadi nyeritain petak umpet itu sejarahnya, cara mainnya, Oh sama tapi buat edukasinya gitu. buat nanti perancangannya sih nggak kayak gitu perancangannya tuh kayak nanti kan nanti di apa tuh kasih tahu cara bermainnya sama nanti Hmm. sama tiap cara bermain itu saya jelasin manfaatnya gitu Pak. Oke, oke. Ya, kalau kalau karena kalau outputnya ya, yang saya kebayang itu kalau 3 bisa jadi buku cerita anak gitu ya. Mungkin kalau di Gramedia dia akan dirak cerita anak gitu ya. Iya. Kalau yang 2 ini bisa menjadi buku rekomendasi yang mungkin ada di tempat-tempat kesehatan gitu ya, Iya. daycare atau mungkin tempat yang memang ada katanya ibu dan anak gitu ya. Iya. Itu ada di situ atau mungkin juga bisa di media juga. Nah, kalau yang satu ini petak umpet ini ketika outputnya jadi buku berarti dia nanti akan ada di tempat wisata gitu ya. Oh Kemana iya buku buku lebih petak umpet ke nanti? perpustakaan iya perpustakaan TKSD sih Pak. Oke, dan dibaca oleh anak TKSD Iya TKSD. dengan tujuan agar mereka bisa main ini ya, main petak umpetnya itu. Iya sama tahu manfaat-manfaatnya Pak. Oke, baik baik. Kalau kalau saya belum tahu nih, tapi kalau saya lihat kalau cuman seperti itu aja, sepertinya impact-nya nggak terlalu besar ya. Hmm, Kecuali ada sesuatu yang tidak orang tahu gitu ya. Karena kan petak umpet itu sesuatu yang umum gitu ya. iya benar. Cara mainnya nggak perlu tutorial, nggak perlu itu, orang tinggal ya udah hitung aja merem nanti cari kita selesai gitu ya. Iya. Kecuali ada sesuatu yang digali yang dalam itu mungkin berimpact gitu. Tapi kalau cuma seperti itu aja nanti sayang gitu ya. Sebenarnya kayaknya nomor 1 ini mungkin impact-nya agak kurang nih gitu. Hmm. Jadi tinggal 2 dan 3. Gimana Pak menurut Samantha? Atau Emang atau memang sudah menggali jauh tentang petak umpet ini dan banyak hal kayak yang saya nggak tahu gitu. kayak belum terlalu jauh sih Pak hanya aja Hmm. emang datanya dikit tapi saya kembangin sendiri gitu saya pahami tapi ya kayaknya menurut saya emang cukup kurang sih datanya. Oke, oke. Berarti kayaknya kita bisa eliminasi itu ya.
Iya, Satu ya. iya Tinggal satu dua dia. dan tiga ini ya. Iya. Nah, berarti tinggal dua dan tiga ini. Tentang komik Nenek Pak Kandi ini. Jadi dia ceritanya akan remake gitu aja ya. Maksudnya betul-betul buku bergambar atau memang komik gitu ya. Ya, ini Pak kan kalau cerita rakyat kan eh, kisah ya tuh Pak. Jadi ya saya visualisasi pakai gaya saya yang sesuai dengan gaya yang diinginkan sama anak-anak SD Pak. Ceritanya Oke, nggak berubah berarti sih. remake ya. Ya di Ceritanya remake. nggak berubah, remake gitu ya. Berarti menggambar ulang. Iya. Agak kurang juga ya Samantha ya. Oh iya jujur juga ya Pak. Iya, kayak Samantha ambil cerita One Piece gitu terus digambar Ah, ulang gitu. iya, jadi Iya nggak semuanya sih? kayak fun Iya, komik ya jadinya. iya fan art, kan komik. Jadi gimana nih? Kebayang dari situ Iya Pak, bener ketiga Pak. ini? Emang kedua Pak yang potensi Kedua, besar. Sama ya, oke. saya juga kasihan sih sama anak SD tuh Pak kalau jajan pada sembarangan. Ah itu kayaknya sudah punya kegelisahan itu kan. Gitu. Iya. Oke, berarti bisa disepakati nih. Ya Pak, kedua Pak, mengenal makanan sehat untuk anak. Oke, baik kalau gitu. Ya wis, gitu ya. Berarti semakin cepat semakin baik ya. Sudah Ya Pak, ditemukan. ya berarti yang ini ya Pak, mengenal makanan sehat Pak, judul saya. Oke, Untuk anak. baik. Baik, Baik kalau gitu, berarti bisa disimpulkan ya dari tiga judul ini. Yang pertama tadi tantangannya adalah dia masih terlalu common gitu ya, iya, permainannya masih apa umum dan bukan sesuatu yang urgent, apa urgensinya kurang. iya Sementara agak yang susah. ketiga, sebenarnya ketiga setelah diulik-ulik ternyata lebih kayak fun komik gitu Iya, ya. fun Eh, komik. kecuali tadi ada kaidah-kaidah menggali di dalamnya gitu. Jadi bilang kurang gitu ya. Dan yang lebih relate adalah dua ini karena dari Iya, satu komiknya sama itu sudah memang menjadi di bidangnya yang juga iya. kontennya urgensinya juga penting sama itu juga tahu ada kegelisahan di situ dan harapannya bisa menjadi manfaat gitu ya ke Iya, depannya. iya. So, oke, cukup kalau gitu. Cukup Pak. Terima Baik, kasih banyak Pak terima waktunya. kasih Samantha ya.